Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila subulis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat yang saya bacakan di awal, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Dalam surah Ali Imran ayat 92, yang maknanya kira-kira jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekali-sekali, kata Allah, belum mendapatkan kebajikan yang sempurna ketika kamu belum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sesungguhnya apa yang kamu sedekahkan atau apa yang kamu infakkan, Allah itu mengetahui. Kira-kira begitu maknanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan wakaf. Wakaf ini luar biasa potensinya. Kita pernah mendengar bahwa orang mati itu sudah terputus, tidak lagi bisa menafkahkan hartanya. Ternyata tidak, bahwa rupanya harta itu bisa dibawa mati. Harta itu bisa dibawa mati. Nah, dasarnya itu tadi. Ya. Terkait dengan wakaf, mungkin beberapa mufassirin, beberapa tokoh menyampaikan, karena dalam Al-Quran tidak ada disebutkan terkait dengan wakaf. Yang disebutkan adalah zakat, infak, itu disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi wakaf, surah Ali Imran 92 ini menjadi dasar. Dan ada beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis ketika Umar bin Khattab, sahabat Rasul, menyampaikan kepada Rasul ketika beliau mendapatkan tanah di Khaybar. Beliau menanyakan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapatkan harta atau tanah sebaik ini, sebagus ini. Maka oleh karenanya, Rasul, apa yang saya bisa lakukan terhadap tanah yang bagus ini?" Kemudian Rasul bersabda, "Kalau kamu ikhlas, wahai sahabat Umar bin Khattab, tahan N-nya, tahan pohonnya, sedekahkan manfaatnya." Itu yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabatnya. Ini menjadi dasar bagaimana kita berwakaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal wakaf hari ini. Kalau kepanjangan nanti Pak DKM print. Ini yang saya hormati juga, mungkin saya lupa tadi, Ketua DKM dan anggota Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, yang sudah bersusah payah memberikan kesempatan kepada kami. Ini yang kedua kali saya kemarin. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya, kembali lagi ke wakaf. Selama ini kita berpikir mungkin ya, bahwa wakaf itu hanya wakaf tanah. Karena orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita atau memberikan contoh kepada kita. Karena mungkin dulu potensi daripada tanah itu masih luas. Tidak seperti yang kita hadapi hari ini di Tetunjung ini, sudah rapat-rapat rumahnya.
Tidak memungkinkan lagi kita untuk berwakaf tanah. Tetapi orang tua kita memberikan contoh yang baik kepada kita, bahwa berwakaf tanah itu kita bisa bawa sampai mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata filosofi orang tua kita dulu ini harus kita rubah dalam konteks kekinian. Dalam konteks kekinian, bahwa berwakaf itu jangan hanya berpikir kita yang disampaikan atau yang dicontohkan orang tua kita itu baik. Ya, berwakaf dengan 3M. Ya. Jangan nanti jamaah berpikir kalau saya sampaikan 3 saya kampanyekan. Ini bukan, tidak ada hubungannya ini Pak Wakapolres. Ini. Berpikir 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah berwakaf untuk masjid. Itu orang tua kita dulu. Nah, yang kedua adalah berwakaf untuk makam. M yang kedua. Yang ketiga adalah berwakaf untuk madrasah. Berwakaf untuk madrasah. Ini contoh yang baik sebenarnya. Tapi dalam konteks hari ini, berapa masjid yang kita lihat hari ini tidak termasuk Baitur Rahman hari ini. Yang luar biasa jamaahnya disampaikan oleh Bapak Panitia tadi bahwa 100 orang ya Pak setiap pagi, alhamdulillah selalu mengisi masjid ini. Tapi ada di tempat lain, saya tidak sebutkan ya, ada masjid yang megah luar biasa, tetapi jamaahnya 2 orang atau bahkan 1 orang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kami sudah pernah hadir di sana, Pak Teguh hadir di sana. Dia yang si Tengku ini yang azan, si Tengku ini yang imam, dan si Tengku ini yang jadi makmumnya. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwakaf untuk masjid itu baik, tetapi yang paling penting adalah ketika masjid itu berdiri seperti yang hari ini luar biasa masjid kita ini, isinya yang harus kita dakwahkan seperti program Rabu Berkah pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini yang pertama. Masjidnya boleh megah, tetapi jamaahnya juga harus banyak. Nah, yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwakaf makam. Bagus berwakaf makam. Banyak kita seperti Kampung Tetunjung ini dikebayangkan kalau tidak salah, berwakaf untuk kuburan di kampung kalau tidak salah. Itu bagus. Tapi ketika makam itu belum difungsikan, maka tidak salah oleh nazir yang sudah diamanahkan itu untuk memproduktifkannya. Untuk memproduktifkannya. Artinya untuk memproduktifkan, supaya wakaf itu tidak duduk saja, itu bisa diproduktifkan untuk kebun kopi, kebun kentang, kebun cabai dan lain sebagainya. Sebelum makam itu dibawa orang-orang teman kita yang meninggal, saudara kita yang meninggal di sana. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, jadi oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak salah orang tua kita untuk berwakaf terkait dengan makam. Dan yang ketiga adalah berwakaf untuk sekolah atau madrasah. Sudah banyak madrasah hari ini, sudah banyak sekolah hari ini. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, kita rubah, karena ini memang sesuai dengan undang-undang pemerintah terkait dengan Badan Wakaf Indonesia tahun 2004 nomor 41, bahwa berwakaf uang itu sudah dibolehkan. Ada juga fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf uang itu boleh. Maka oleh karenanya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berwakaf. Nah, kemarin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada program Kementerian Agama itu Kota Wakaf. Kemarin Pak Wakaf ikut, Pak Ketua MPU. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan tanah-tanah yang ada di kita yang sudah diwakafkan oleh orang tua kita itu untuk diproduktifkan. Dan kemudian ada potensi-potensi, misalnya belang mersa
Atau mungkin tertunjuk ada juga belang persa itu ada yang diwakafkan oleh orang tua kita itu untuk diproduktifkan. Ada di depan menasah belang persa. Kan luar biasa. Artinya itu diproduktifkan. Dan ada tempat-tempat lain, ada semacam lembaga cendekia itu juga sudah diwakafkan. Ada ihmal market, wakaf tunai, wakaf uang oleh ASN Kementerian Agama, itu sudah diproduktifkan. Dan mudah-mudahan hasilnya itu bisa amanah. Dan akhirnya mauquf alaihnya itu bisa tersampaikan, dan mauquf alaihnya, penerima dari manfaat itu bisa secara luas. Bahkan mungkin kita tidak lagi berpikir ke depan bahwa kenapa ya jalan di petunjuk ini berlubang-lubang, tidak bagus dan lain sebagainya yang menyebabkan kecelakaan. Tapi dari manfaat wakaf tersebut itu mungkin bisa dimanfaatkan karena mauquf alaihnya itu melebar. Tidak hanya terpaku kepada satu yang diikrarkan, bisa dimanfaatkan oleh daerah, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk infrastruktur yang ada di kampungnya. Inilah dasarnya wakaf produktif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke dasar. Bagaimana Rasul itu mencontohkan kepada kita, kepada sahabatnya tentang wakaf produktif ini. Ada Umar bin Khattab. Tanahnya di Khaybar sudah ditanami kurma dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya diberikan kepada umat. Bagaimana dasarnya sahabat Rasul Utsman bin Affan yang punya sumur Raumah atau Ruhamah yang sampai hari ini dikelola oleh Menteri Pertaniannya Arab Saudi di Madinah, itu sudah dimanfaatkan. Bahkan rekening dari Utsman bin Affan itu sampai hari ini ada. Kemudian hotelnya ada. Sumur tadi sudah dikelola. Ada kebun kurma di atasnya. Dan itu sudah disalurkan kepada umat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah kalau kita bisa memproduktifkan wakaf-wakaf orang tua kita itu. Bahkan hari ini kita bisa berwakaf uang. Kita sudah lakukan itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ikut. Kemarin atau beberapa hari yang lalu surat edaran dari Kementerian Agama mensosialisasikan bahwa pendidik siswa-siswa tenaga pendidikan, anak-anak yang kita didik sudah mulai dianjurkan untuk berwakaf uang kepada LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah. Ya, PWU yang penerima wakaf uang. Ada ASN kita yang sudah berwakaf uang. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan. Nah, banyak yang bertanya ketika kami menyampaikan di Masjid Ruhamah Takengon, bagaimana sih sebenarnya wakaf uang ini? Wakaf uang ini dari kita bisa transfer melalui barcode dan lain sebagainya, kemudian dikelola oleh nazir. Nazirnya adalah BWI. Loh, kita berpikir, ini uangnya dibawa kemana? Uang itu tidak akan pernah hilang. Karena pada prinsipnya wakaf itu, wakafa yakifu ya, teku Ramadan, wakfan berhenti atau berdiri. Wakaf itu abadi. Dia tidak kemana-mana, tetapi manfaatnya yang dikelola, dan itu yang disampaikan kepada mauquf alaih yang sebenarnya nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran. Dan bahkan kemarin kita mendengar bahwa budaya orang kita Aceh, orang Gayo ini, dari dulu orang tua kita itu ada 3M-nya juga rupanya. Orang tua kita itu hobinya atau kesenangannya adalah, yang pertama, M pertama itu adalah membangun. Bagaimana kita lihat joyah-joyah dulu, ketika dari Takengon ini kebanyakan ada joyah satu di Mampak sana, itu dibangun untuk kita bisa berhenti di sana, bisa sholat di sana. Nah, M kedua adalah menggali. Bagaimana di sana ada air, ada sumur yang digali untuk bisa kita berwudu. Nah, yang ketiga adalah menanam. Nah, menanam itu supaya tumbuh pohon dan kita bisa berhenti di sana untuk bisa kita manfaatkan. Bagaimana mulianya orang tua kita dulu dalam
menyedekahkan, mewakafkan hartanya di jalan Allah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjadi pewakaf seorang dermawan seperti sahabat Rasul Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita bisa seperti sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf yang menginginkan kemiskinan, tapi beliau itu tidak pernah miskin karena selalu menyedekahkan hartanya untuk perjuangan Rasul dan sahabatnya. Bagaimana Umar bin Khattab menyedekahkan hartanya untuk bisa dinikmati oleh umat pada saat itu. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru apa yang sudah dicontohkan oleh sahabat Rasul dan Rasul sendiri, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti berwakaf yang kita lakukan hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir wakafnya Habib Buga Al-Asy. Bagi kita yang sudah berangkat haji, kita selalu menikmati, walaupun orangnya sudah meninggal puluhan ratusan tahun yang lalu, tetapi kita masih menikmati sedekah dari beliau. Setiap tahunnya jemaah haji itu menerima 1.600 rial atau setara dengan 6 juta rupiah. Itu orang yang sudah meninggal puluhan ratusan tahun yang lalu, tetapi kita masih menikmati. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisinya Allah, di surganya Allah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru itu. Walaupun kita sudah meninggal, tetapi kita masih bisa bersedekah dengan mewakafkan harta yang kita cintai di jalan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.